Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menyembah lebih dalam lagi ya, kita berdoa. Bapak Ibu Gembala kita sedang dalam perjalanan. Tadi pesawat saya dengar sekitar 6:30 landing ya, dan sedang dijemput. Kita percaya Bapak Ibu malam ini Tuhan pasti tolong kita. Setuju katakan amin. Kalau kita mau ditolong Tuhan itu berawal dari iman dulu, percaya dulu. Ya, jadi bantu rekan saudara di kanan kiri supaya mereka percaya. Bilang sekali lagi, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Amin. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus adalah seorang penolong dan akan menolong saya dengan saudara untuk menghadapi situasi kondisi dunia yang sedang bergejolak ini. Tetapi bagaimana supaya karunia, urapan Roh Kudus itu benar-benar hadir, nyata di dalam hidup saya dengan saudara. Ketika Roh Kudus dicurahkan, para rasul ada di loteng kan ya. Mereka berdoa sehati. Alkitab mencatat lalu dicurahkannyalah Roh Kudus. Nah, ketika mereka sebelum Roh Kudus memenuhi mereka, mereka adalah para murid yang saat itu dalam kondisi takut, sangat takut. Sampai Alkitab catat pintu-pintu ditutup, dikunci. Saudara, apa yang terjadi? Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, akhirnya setidaknya iman mereka mulai lebih kuat lagi. Sampai akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan janji akan dicurahkannya Roh Kudus. Saya ingin saudara mengingat peristiwa ini dengan baik. Saudara, apa yang terjadi ketika mereka ada di loteng? Nah, itu ada sesuatu gebrakan yang betul-betul membuat lingkungan. Nah, ini yang pertama yang terjadi apa? Lingkungan jadi heran. Kenapa? Ternyata saudara yang hadir saat itu yang melihat, karena mungkin mereka melihat ini ono opo kok mungkin ada teriakan, ada apa sesuatu sehingga itu menjadi daya tarik. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus itu hadir dalam diri seseorang, yang akan terjadi kita itu akan jadi daya tarik orang-orang di sekitar kita. Makanya saya dulu masih ingat saudara di sekolah Alkitab itu ada yang namanya Taurat ya. Lalu Taurat itu saudara akhirnya ada celotehan di situ. Sekolah Alkitab, siswa-siswi sekolah Alkitab itu biar bagaimanapun tampilan mereka tetap menarik. Sampai dibilang, wah biar cuman dikasih, bayangin saudara ya, dulu zaman saya, kalau sekarang mungkin udah beda. Zaman saya masih tingkat 1 itu pertama kuku enggak boleh panjang. Tidak boleh pakai lipstik. Terus rambut salon itu, maaf saudara ya, ini pengalaman saya pribadi, untuk sekarang sudah berubah ya organisasi kita ini. Jadi zaman dulu salon itu antikris. Enggak boleh ke salon. Enggak boleh pakai lipstik. Wah, apalagi pakai kuitek. Ayo apa? Kalau saudara pakai kitek itu dibilang apa? Kuntilanak. Wah, jangan bilang kuntilanak, gak boleh, gak boleh. Itu zaman dulu Bapak Ibu waktu saya sekolah Alkitab. Nah, kan bayangin kita pakai baju wajib putih-putih. Rambut gak boleh ke salon. Jadi kan rambut panjang-panjang. Rambut saya panjang dulu saudara. Ya putih-putih, rambut gak boleh make up. Cuma boleh bedakan tok. Gak punya uang beli terigu, wes. Sudah bisa bayangin tuh. Baju udah putih-putih, rambut panjang. Sudah kalau gak pernah punya pengalaman sekolah Alkitab yang zaman-zaman dulu tuh. Mungkin saudara akan bilang, mosok sih. Ya kalau sekarang udah modern.
Ya ada laundry, sekarang sekolah Alkitab saya sampai geleng-geleng kepala. Zaman dulu mana ada laundry saudara. Ya sekarang mah ada GoFood. Zaman dulu gak ada makanan yang itu antri itu di kantin itu. Ya apalagi waktu saya sekolah Alkitab di Cianjur saudara. Itu tepaknya itu loh, apa sih namanya, piringnya itu ya. Itu dari aluminium yang kayak orang di penjara itu loh saudara. Wah antri saudara. Dan gak boleh jalan tuh tak-ketok. Harus pelan sekali. Tapi dalam kondisi seperti itu aja. Hamba-hamba Tuhan tuh bilang gini. Biarpun kalian penampilannya tidak terlalu mungkin. Wah dibilang kayak artis ya. Enggak pakai make up. Saudara putih-putih, rambut panjang, wajah putih. Saudara pikir-pikir kayak siapa? Bukan kayak artis yang ada kayak kuntilanak saudara ya. Tapi menurut hamba Tuhan kalian akan menjadi daya tarik. Ya benar juga sih akhirnya saya banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa. Karena urapan. Nah urapan itu saudara itu membuat orang itu menjadi terkagum-kagum. Tapi kalau jemaat tidak paham firman ya ini. Memang Bapak Ibu seluruh kita itu perlu Roh Kudus. Setuju katakan amin. Karena Roh Kudus itu akan membuat hidup kita itu jadi beda. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus beda Bapak Ibu. Saya sendiri kadang-kadang mikir gini. Aku nih di sekolah ya gak pinter-pinter banget. Tapi ketika Roh Kudus itu mengurapi. Waktu saya belajar. Loh iyo isok disingkapkan sedemikian rupa. Isok ngerti. Waktu belajar sungguh-sungguh Bapak Ibu saya menghimbau banyak orang tua. Untuk mengajak anak-anaknya suka berdoa. Apalagi kalau anak-anaknya mulai setelah dewasa diajarkan, setelah mulai punya pemahaman yang baik diajarkan tentang Roh Kudus. Itu bagus sekali. Karena generasi muda yang betul-betul dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, pasti hidupnya berdampak dengan baik. Jadi Bapak Ibu jangan cuma berpikir, anak pasti juara 1. Ya les sampai dari siang sampai malam sampai anak gak karu-karuan. Tapi gak pernah diajarin doa. Ini loh saudara gereja kita ya, coba berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Saya tuh senang sekali berdoa buat Teda ya. Diberikan kemampuan, diberikan kesabaran. Karena ya tidak mudah saudara untuk membimbing jemaat dalam taraf anak-anak. Kalau saudara sini kan ibadah tenang duduk. Coba anak-anak saudara. Disuruh tenang duduk luari sana luari sini. Jenenge anak. Tapi saya melihat saya sangat bersyukur. Gereja GPD Elohim memberikan satu tempat yang baik untuk anak-anak. Kalau anak-anak dari kecil suka berdoa Bapak Ibu lihat. Nanti hidup mereka akan memiliki masa depan yang baik. Amin. Nah saudara lihat ada satu kebenaran firman Tuhan ketika para rasul itu diurapi mereka jadi berubah yang tadinya penakut jadi pemberani. Coba lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 firman Tuhan berkata demikian. Jawab Petrus kepada mereka. Woi Petrus yang tadinya Petrus itu pengecut, pengkhianat juga. Luar biasa saudara ya. Dipakai Tuhan akhirnya. Petrus bilang begini, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa saudara? Pengampunan dosamu. Maka sama-sama kita baca 2-3. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ini pengajaran para rasul. Ketika anak-anak Tuhan merindukan Roh Kudus itu memenuhkan hidupnya. Ya karunia roh itu mulai ada dalam hidup. Banyak karunia roh Bapak Ibu. Jadi pintu yang pertama itu adalah bahasa roh. Dan itu tidak bisa diajarkan oleh manusia. Itu Roh Kudus yang mengerjakannya. Roh Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu apa yang terjadi? Nah kalau saudara memperhatikan ajaran dari para rasul, maka ketika mereka mengajarkan bagaimana supaya karunia roh itu benar-benar ada dalam hidup kita. Yang pertama disuruh bertobat.
bertobat. Coba saudara katakan dengan saya, bertobatlah. 2, 3. Bilang kanan kiri, bertobatlah. Itu bagus, itu pengkhotbah yang paling bagus itu saudara ya. Saudara, kata bertobat dalam bahasa asli itu ditulisnya metaneo. Atau kalau kita biasanya seringkali disebutnya metanoia. Metaneo. Punya arti yaitu perubahan pikiran atau batin. Jadi pertobatan itu berkaitan erat dengan kondisi hati kita. Kalau Bapak Ibu mau datang kepada Tuhan dan meminta karunia Roh Kudus, maka yang pertama yang harus Bapak Ibu siapkan itu kondisi hati. Ya. Jadi jangan sampai saudara datang ke tempat ini, lalu saudara minta kepenuhan Roh Kudus, tapi hati saudara lagi rusak. Jangan suka dendam. Setuju, katakan amin. Gini, kelihatannya simpel, tapi ini perlu saudara renungkan. Saya mau tanya sama saudara, saudara hidup ini dengan sesama manusia atau hewan? Tolong dijawab. Manusia. Ada yang menikah dengan hewan di sini? Bertobat Bapak Ibu ya. Tidak boleh manusia itu menikah dengan hewan. Setuju, katakan amin. Karena sekarang sudah mulai viral. Boleh menikah dengan hewan, katanya gitu. Itu sesat. Itu bukan ajaran Tuhan kita. Tidak boleh menikah dengan boneka. Setuju, katakan amin. Jadi kita ini hidup berdampingan sama Tuhan. Itu disuruh dengan sesama manusia. Siapa di sini yang datang suami istri? Tolong Bu dilihat bapaknya. Itu masih manusia apa bukan? Dilihat kakinya. Ibu tahu nggak kenapa saya bilang bapak itu manusia? Siapa yang percaya hari ini istri-istri yang suaminya manusia? Katakan amin. Gini loh Bu, kalau bapak masih manusia, ibu tolong ingat baik-baik. Suami ibu bukan malaikat. Jangan tuntut dia sempurna. Kalau ibu kepengen berdampingan dengan seorang yang sempurna, malam ini saya doakan beneran. Pulang ke surga. Nggak ada di bumi ini yang sempurna. Ada lagi anak-anak muda, saya kalau nanti menikah saya begini mau pendamping. Ngaca. Minta yang sempurna. Lah dirinya gimana? Saya ajarin anak saya nggak perlu dong. Kamu ya kalau nanti suami gini. Enggak, saya bilang gini. Kamu beresin hidupmu, sing api hidupmu. Karena orang yang baik pasti akan ketemu dengan yang baik juga. Yang setuju katakan amin. Dan kasih pikiran yang baik sesuai firman Tuhan. Jadi saya upgrade anak saya, kamu harus bagus. Supaya nanti mama dapat mantu juga bagus gitu. Kalau kamu di sini, jangan harap kamu minta yang di sini. Memang itu cerita dongeng tok saudara. Dan kalau dipaksakan itu terjadi, apa yang terjadi? Tetap tidak sepadan. Jadi Tuhan itu mengajar kepada kita. Kalau kita mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu mau ada di dalam diri kita. Ayo hidup dalam pertobatan. Ini bagus sekali nanti hari Minggu Bapak Ibu. Semoga kalau saudara belum dibaptis. Saudara bisa betul-betul berdoa. Karena ternyata selain dari disuruh bertobat, saudara lihat di sini, dikatakan begini, jelas sekali ayatnya, ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Nah ini sekarang bicara tentang baptisan, saudara ini sangat berkaitan semuanya. Saya dulu, saudara enggak ngerti, saya pikir baptisan tinggal cemplung keluar. Saya punya pengalaman baptisan itu betul-betul supranatural karena hampir 2 tahun saya jadi orang Kristen, saya tutup mulut, saya berjuang untuk keimanan saya, perpindahan keyakinan saya. Jadi orang Kristen itu tidak diketahui oleh mama kandung saya. Saya berjuang Bapak tak tutup.
Sampai saya itu betul-betul kakak saya itu memantau. Jangan sampai mama tahu kalau kamu ke gereja. Tetapi 2 tahun kemudian saya dipersiapkan untuk dibaptis oleh gembala saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kaget, gak ada yang kasih tahu mama saya. Moro-moro mama saya ngamuk Bapak Ibu. Ngamuknya apa saudara? Karena mama saya bilang gini, kamu jangan bohongin mama. Apa yang terjadi tadi pagi? Saya kaget, kan saya baru dibaptis. Waduh, terus gini, apa yang kamu itu bawa? Waduh, itu Alkitab saudara saya bungkus pakai koran kan. Saya udah gemeter. Waduh, ya sudah singkat cerita saudara saya dianiaya sama mama kandung saya. Saya sampai dengerin, mama tahu dari mana saya ke gereja? Ternyata mama saya mengalami satu perubahan di alam roh. Karena mama saya kan seorang dukun. Ternyata hidup saya itu sudah diikat oleh mama saya Bapak Ibu. Jadi waktu saya dibaptis, apa yang terjadi? Terlepas dari ikatan iblis. Saudara dengar baik-baik. Baptisan bukan hanya untuk supaya kita dapat surat baptis bisa menikah. Bilang kanan kiri, tobat, tobat. Ada orang menikah, dibaptis, mau menikah. Beneran, jangan sampai ketemu saya deh. Gemes saya. Tahu nggak arti dari baptisan? Baptisan itu adalah sesuatu yang dimana kita benar-benar dimeteraikan oleh Tuhan. Amin. Waktu Tuhan Yesus keluar dari baptisan, inilah anak yang kukasih. Siapa yang dengar? Salah satunya iblis. Iblis itu tahu. Ini ya yang didengar. Ini yang dikasih oleh Allah. Makanya sama iblis diseret, dibawa ke gunung. Dicobai itu. Jadi Bapak Ibu jangan sepelekan. Waktu saudara belum dibaptis, malam ini berdoa. Minta dari Roh Kudus kekuatan. Karena selama kita belum ada mengalami baptisan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ikatan kita gak pernah tahu nenek moyang kita pernah ngapain sama setan dulu. Orang tua kita pernah ada perjanjian apa dengan setan, kita gak pernah tahu. Waktu kita lahir itu diapain aja. Kalau saudara punya orang tua takut akan Tuhan, aman. Tapi kalau saudara mungkin moro-moro lihat bapakku kaya raya, ibuku sugih. Tapi gak ngerti ini kekayaan dari mana. Hati-hati Bapak Ibu, apalagi kalau mereka punya ritual-ritual. Itu ada perjanjian dengan iblis. Baptisan itu akan melepaskan. Dan saya mau bilang sama saudara, malam ini Roh Kuduslah yang akan menuntun saya dengan saudara. Untuk memahami sebuah kebenaran. Amin. Jadi sangat penting Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam diri saya dengan saudara. Siapa saudara yang sungguh-sungguh mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Katakan amin. Yuk saudara boleh, saudara sekarang siapkan hati saudara datang kepada Tuhan. Ingat, Roh Kudus adalah roh yang kudus. Jadi saudara, mari siapkan hati saudara. Biarkan hati kita kudus di hadapan Tuhan.